Halo adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Basuki Rahmat, instruktur Smart PGSD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tema 9, benda-benda di sekitar kita. Untuk lebih jelas, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke video pembelajaran yang sesi kedua. Oke, tadi sudah kita bahas bersama-sama pada sesi pertama, yaitu subtema 1 pembelajaran 4. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan pembelajaran 5 dan 6, masih di subtema 1 ya adik-adik. Nah, yang mana insya Allah minggu depan kita akan membahas subtema 2 dari tema 9, benda-benda di sekitar kita. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada sesi kedua kali ini. Nah, suatu hari keluarga Lani berkeliling kota dengan mengendarai mobil. Saat lampu lalu lintas berwarna merah, mobil yang dikendarai ayah Lani berhenti. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk kaca mobil. Orang itu menyodorkan selembar kertas. Ternyata kertas itu berisi iklan. Berikut ini selebaran iklan yang diterima oleh ayah Lani. Nah, iklannya mengenai toko Mas Subur, jual beli perhiasan logam mulia, Jalan Mulia Selatan nomor 56 Jakarta. Di sana ada nomor teleponnya. Nah, agar dapat menarik perhatian orang banyak, iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Nah, jadi bahasanya itu tidak bertele-tele, tidak terlalu panjang lebar ya. Nah, cukup sedikit saja. Nah, jadi iklan itu tidak ada yang seluruh gambarnya itu bertuliskan kalimat-kalimat. Nah, tapi kalimatnya pasti singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. Maksudnya, sugesti itu menarik perhatian, perhatian si pembaca agar tertarik kepada iklan pelayanan tadi. Yang ketiga, menggunakan kata konotasi positif. Nah, jadi kata-katanya itu positif. Nah, tidak ada kata paksaan atau kata-kata yang jelek ya. Yang keempat, isinya bersifat objektif. Nah, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Nah, yang paling penting itu adalah menarik. Nah, oke. Maksud dari menarik, bahasa iklan yang menarik itu adalah karakteristik salah satu iklan. Nah, biasanya menarik itu penggunaan bahasanya memancing respon atau tanggapan dari si pembaca. Nah, biasanya dalam mempromosikan sebuah alat, sebuah produk atau sesuatu, itu biasanya harus mendapatkan citra agar masuk ke dalam benak atau pikiran konsumen.
Nah, selain itu biasanya agar menarik iklan itu ada tertera, nah seperti iklan di samping itu ada logo nomor 1. Nah, artinya berarti itu adalah toko emas top, artinya nomor 1 paling banyak peminatnya. Nah, itu kan membuat sesuatu gambar iklan tadi menjadi sangat menarik ya. Oke, lanjut. Di dalam iklan, contoh iklan yang sudah tertera pada depan layar kalian itu termasuk iklan media cetak. Nah, asal kalian tahu, iklan itu ada 2 ya adik-adik. Ada iklan media cetak sama iklan media elektronik. Tujuannya sama-sama agar masyarakat itu mau membeli produk. Nah, jadi tujuan iklan media cetak atau elektronik itu memiliki tujuan yang sama, yaitu agar masyarakat mau membeli produk tersebut. Tetapi penyampaiannya itu yang berbeda. Biasanya iklan media cetak itu penyebarannya dilakukan melalui media cetak atau biasanya dicetak ya. Contohnya itu poster, spanduk, baliho, reklame, iklan baris di koran, nah flyer atau selebaran. Sedangkan iklan elektronik itu penyebarannya melalui media elektronik. Contohnya seperti iklan di TV, iklan di radio, dan iklan di internet ya. Terus lagi, iklan di internet itu terbagi beberapa jenis. Ada iklan banner, baris, streaming, dan lain-lain. Nah, kalau kalian sering membuka channel YouTube, nah biasanya kan timbul nih iklan-iklan produk ya. Nah, itu merupakan iklan media elektronik. Nah, di sini ada beberapa perbedaan dari iklan media elektronik sama media cetak. Nah, kalau elektronik itu kita hanya bisa melihat itu sekilas, setelah habis kita tidak bisa lagi mengulangnya kembali. Tetapi kalau iklan media cetak, kita mendapat brosur nih, kita baca, sudah selesai, kita bisa membacanya berulang-ulang kali dan kapan saja, di mana saja, ya enggak? Kalau iklan media itu kan misalnya kita nonton TV, iklan, nah setelah sampai di ujung kita bisa nggak memutar kembali ke awal? Nggak bisa. Tetapi kalau iklan media cetak kita baca nih, habis kita bisa mengulangnya kembali. Nah, itu kelebihan dari iklan media cetak. Nah, kalau kelebihan media elektronik itu menggunakan 2 alat indera kita, yaitu penglihatan sama pendengaran, ya enggak? Sedangkan iklan media cetak cuma menggunakan indera penglihatan. Nah, terus lagi kelebihan iklan media elektronik itu biasanya gambarnya bergerak ya. Nah, terus menggunakan suara, ya enggak? Lebih menarik itu. Coba kalau perhatikan yang iklan di depan, gambarnya itu diam, tidak bergerak, dan juga tidak memiliki suara. Nah, tentu kurang menarik lah ibaratnya ya. Nah, oke. Lanjut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari kakak tentang perbedaan iklan media elektronik dan iklan media cetak ya. Lanjut, kita kembali ke iklan media cetak yang ada di samping.
Iklan pada gambar di samping menawarkan jual beli emas di toko subur. Nah, jadi toko emas subur itu bukan toko emas-emasnya si subur, tapi toko emas subur. Nah, tahukah kamu emas ada yang termasuk zat tunggal dan ada yang termasuk zat campuran. Emas murni itu yang memiliki kadar 24 karat termasuk zat tunggal. Nah, misalnya kalian pernah menemani mama atau tante atau orang tua kalian pergi ke pasar mau membeli emas. Biasanya yang paling diminati orang itu emas 24 karat, atau biasanya di pasar-pasar itu dibilang emas 99. Nah, itu zat tunggal. Maksud zat tunggal itu tidak bercampur zat-zat yang lain. Jadi itu murni, emas murni. Sedangkan emas yang sudah dicampur dengan logam, tembaga itu memiliki kadarnya 22 karat, 20 karat atau 18 karat. Nah, itu misalnya saja seperti contohnya nih, ada keluarga atau tetangga yang datang dari Mekah, datang haji biasanya. Nah, ada mereka membawa emas-emas seperti gelang-gelang. Nah, itu biasanya kan diberikan itu biasanya emasnya itu tidak emas murni. Nah, paling itu 18 karat. Nah, emas itu termasuk sudah dalam benda zat campuran ya. Jadi tidak murni lagi emasnya. Ya, ibaratnya berbanding 50% emas, 50% tembaga atau logam-logam yang lain sudah dicampur. Tetapi biasanya warnanya seperti emas 24 karat ya. Tetapi ada juga emas yang berwarna putih yang dinamakan emas putih. Nah, emas putih itu juga merupakan benda zat campuran. Emas putih itu campuran antara emas, tembaga, dan perak. Nah, jadi campuran dari emas putih itu merupakan campuran homogen. Ingatkah kamu dalam pembelajaran 2 kemarin kita sudah membahas zat campuran ada 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Masih ingat adik-adik? Kalau campuran homogen itu, ya sini kakak jelaskan kembali nih. Campuran homogen itu campuran yang kalau sudah kita aduk itu tidak terlihat lagi zat-zat penyusunnya ya. Kalau heterogen kita aduk, kita campur, maka itu masih bisa kelihatan pembeda antara zat-zat penyusunnya. Mari kita mengidentifikasi sifat campuran pada zat. Oke, kita berarti dulu ya, mengingat-ingat kembali yang mana sih campuran homogen atau heterogen. Nah, mengidentifikasi sifat campuran. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran. Kita juga berlatih untuk membedakannya. Sekarang kita akan berlatih mengidentifikasi zat campuran. Ikuti langkah kerjanya dengan baik dan hati-hati. Oke. Nah, di sini kakak akan mencontreng. Yang pertama, air ditambah gula. Nah, jadi di sini kakak mengajak adik-adik di rumah agar berpikir secara tingkat tinggi ya, high order thinking skill lah, HOTS, kita berpikir tingkat tinggi. Kira-kira air ditambah gula kita aduk, apakah tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Tuh. Oke, jawabannya adalah air ini apa ini? Tuh, ini
air tercampur sempurna. Yang kedua, ayo bayangkan adik-adik yang di rumah, air sama minyak goreng ya, atau membayangkan minyak bensin bisa juga, yang penting minyak. Air sama minyak tercampur sempurna atau tidak sempurna ya? Jawabannya adalah tidak tercampur sempurna. Oke, mantap. Karena air sama minyak itu tidak dapat digabung ya adik-adik. Yang ketiga, air sama pasir. Pasir yang ada di halaman rumah misalnya lah. Air sama pasir kalau kita aduk-aduk, ini misalnya air, kasih pasir, aduk-aduk, masih kelihatan nggak pasirnya di air tersebut? Kalau masih kelihatan, berarti tidak tercampur sempurna. Oke, yang keempat, air ditambah pewarna makanan tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna ya? Ya, apa adik-adik? Ya, tercampur sempurna. Oke, mantap. Sudah sejauh ini jawaban kalian sudah betul. Nah, yang kelima, ini lebih tinggi lagi, kalian harus berpikir. Minyak dengan pasir. Ayo pikirkan. Minyak di dalam gelas itu ada minyak, bukan air ya, tapi bayangkan di dalam gelas itu minyak, ditambahkan pasir. Kira-kira kalau diaduk-aduk-aduk tercampur atau enggak ya? Ternyata tidak tercampur sempurna. Oke, yang keenam, minyak dan pewarna makanan. Nah, pewarna makanan dengan minyak kira-kira tercampur atau tidak sih? Ayo. Jawabannya adalah tercampur sempurna atau tidak ya? Pasti kalian penasaran jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak tercampur sempurna ya. Kenapa tidak tercampur sempurna? Karena pewarna makanan itu masih berbentuk dalam cairan kayak seperti air. Tadi kan kakak sudah jelaskan bahwa air sama minyak itu tidak akan dapat menyatu. Oke, lanjut soal yang terakhir, minyak sama gula tercampur sempurna atau tidak ya? Minyak sama gula, jawabannya adalah minyak sama gula tercampur sempurna atau tidak? Minyak sama gula. Nih, misalnya satu gelas ada minyak sama gula, tercampur sempurna atau tidak? Jawabannya adalah tercampur atau tidak sih? Ayo, ini berpikir tingkat tinggi nih. Tercampur sempurna. Ada yang bilang
yang tercampur, Tidak tercampur sempurna. ada tidak tercampur. Tidak tercampur sempurna. Tidak tercampur. Sempurna. Karena oke. Jawabannya adalah Tidak sempurna. Tidak tercampur sempurna. tercampur sempurna, karena gula akan larut dengan minyak saat kita aduk. Ya, nah jadi situ kakak rasa kalian sudah bisa mengidentifikasi sifat dari campuran dengan baik dan hati-hati ya. Oke, lanjut. Nah, aku dan teman-teman mempunyai kesukaan di bidang seni yang berbeda. Nah, ada katanya dia suka menyanyi, Bayu suka menari, Udin, Deni, dan Siti itu suka menggambar. Perbedaan itu dapat memperkaya pengetahuan kami di bidang seni. Meskipun beragam, kami tetap rukun. Nah, halnya sama tadi kata kakak di pembelajaran yang sebelumnya, kalian harus hidup rukun, karena hidup rukun itu adalah menyenangkan. Oke. Nah, wilayah Indonesia membentang luas dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Bentang alam ini merupakan salah satu alasan Indonesia kaya akan keragaman budaya. Keberagaman budaya diantaranya berupa upacara adat, rumah adat, tari-tarian, dan berbagai lagu daerah. Nah, kalian pasti mengetahuinya masing-masing ya. Nah, misalnya kita dari Kalimantan Selatan, upacara adatnya biasanya ada mandi-mandi, ada Ba'ayun Maulid. Nah, kalau rumah adatnya, rumah adat Banjar Bubulan Tinggi. Tari-tariannya ada tari baksa kembang, tari japin. Nah, kalau lagu daerahnya pasti kalian semua tahu, yaitu ampar pisang, sapu tangan, babuncu ampat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hampir setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing. Banyaknya perbedaan kebudayaan dalam suku bangsa bisa menjadi sumber terjadinya konflik antara suku-suku bangsa dan golongan. Nah, jadi karena ada perbedaan budaya itu ternyata bisa sebagai sumber terjadinya konflik, peperangan, perpecahan antar suku bangsa. Nah, namun itu kita karena adanya perbedaan keberagaman tadi tidak boleh membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Terbukti sampai saat ini dari zaman nenek moyang kita, bangsa Indonesia itu tetap rukun dan bersatu. Karena apa? Karena Bhinneka Tunggal Ika-nya itu semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keberagaman. Yang mana Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita walaupun berbeda-beda suku, upacara, rumah adat, tarian, dan berbagai lainnya, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia ya. Kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Bendera kebangsaan kita merah putih sebagai lambang identitas bangsa. Kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Nah, kalian ini sudah lama libur
Kira-kira masih ingat gak isi dari 5 sila yang masih ingat semua ya? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, semuanya kakak yakin masih ingat. Oke, semangat kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, di situ ada dibikin animasi. Itu kan dari negara tetangga itu, tetapi dia memegang bendera kebangsaan kita, merah putih. Oh. Nah, di sana ada foto salah satunya presiden kita Joko Widodo. Ada juga presiden kita yang sebelumnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal Pak SBY. Nah, mereka di sana berfoto menggunakan baju adat mereka masing-masing. Nah, ini melambangkan persatuan dalam keberagaman. Hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Agama dan suku setiap anggota masyarakat tentu berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, saling membantu dan menolong. Contoh hidup rukun di masyarakat misalnya bekerja sama dalam kebersihan dan keamanan lingkungan. Misalnya di sekitar rumah kalian ada tetangga yang beragama Kristen. Nah, walaupun mereka itu beragama Kristen, kita harus tetap saling tolong-menolong. Misalnya dalam kebersihan lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, gotong royong. Apalagi di musim-musim pandemi corona ini, kita harus menjaga kebersihan lingkungan rumah, tetap hidup bersih. Nah, agar bakteri dan virus dapat hilang dari permukaan bumi kita tercinta ini. Nah, walaupun berbeda agama ataupun suku, kita harus tetap hidup rukun. Kenapa? Hidup itu kalau rukun, hidup menjadi lebih baik dan nyaman. Nah, coba kalau tidak hidup rukun, pasti bawaannya mau berkelahi, ya enggak? Saling mengejek, saling mengolok-olok, ya enggak? Tidak akur. Tapi kalau kita hidup rukun, hidup kita pasti lebih baik dan nyaman. Nah, hidup rukun juga harus diwujudkan antar umat beragama. Ya, kata kakak tadi, walaupun berbeda agama tetap hidup rukun. Nah, jadi hidup rukun itu antar umat beragama, bukan Islam sama Kristen aja, tapi di Indonesia itu ada 6 agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Banyak himbauan dan ajakan dari pemerintah untuk hidup rukun dan damai antar umat beragama. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini lebih ke iklan lagi, adik-adik. Nah, Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan lomba kerukunan umat beragama. Nah, ini sebuah iklan. Iklan ini bisa menarik karena di sini ada hadiahnya ratusan juta rupiah. Terus lagi pendaftarannya secara
gratis. Nah, iklan sering muncul di media cetak maupun media elektronik. Nah, tadi kakak sudah menjelaskan ya perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Berbagai benda atau barang ditawarkan melalui iklan. Berbagai alat musik pun seringkali ditawarkan melalui iklan. Alat musik apa saja yang kamu ketahui? Nah, dapatkah kamu memainkan alat musik? Nah, pasti di kelas 4 ada beberapa sudah yang sudah diajari gurunya untuk memainkan alat musik. Nah, tentu di kelas 5 kalian sudah bisa memainkan alat musik tersebut. Nah, mari kita mengenal alat musik melodis. Alat musik melodis itu digunakan untuk memainkan melodi. Memainkan melodi itu pasti sesuai dengan tangga nada. Contoh alat musik melodis yaitu seruling atau recorder atau pianika. Piano juga termasuk alat musik melodis karena memiliki tangga nada. Nah, pasti kalau kalian tidak libur, pasti di sekolah kalian sudah akan dipelajari memainkan alat musik recorder maupun pianika. Pianika itu yang kecil, yang kayak piano tapi dimainkannya dengan cara ditiup sama ditekan ya. Nah, kalau recorder itu lebih ke jenis kayak seruling, tapi bukan seruling. Kalau seruling itu biasanya terbuat dari bambu ya. Ini recorder. Nah, mungkin hanya itu penjelasan kita pada sore kali ini. Kita tarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama tadi kita sudah membahas mengenai bahasa iklan. Ada iklan media elektronik, ada iklan media cetak. Sama bagaimana kita menerapkan hidup rukun di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat ya. Pesan dari kakak, tetap di rumah, stay at home, belajar di rumah, tetap semangat, tetap gembira, jangan khawatir terhadap virus yang ada saat ini, karena dengan kita gembira, kita bahagia, itu dapat meningkatkan, menambah imunitas tubuh kita yang dapat melawan virus di dalam tubuh kita. Mungkin sekian dari kakak. Di rumah aja, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya di channel berikut ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.